وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Pekalongan Barat, Bapak Ibu jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, marilah kita harus senantiasa mengutamakan, mengedepankan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, khususnya nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian kita bisa silaturahim sekaligus menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi, memberkahi dan bisa menghibur kita semuanya masuk ke dalam golongannya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh di akhirat. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting syukur ini agar kita tidak menjadi hamba-hamba Allah yang kufur, yang Allah ingatkan di dalam surat Ar-Rahman berulang-ulang, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Allah yang manakah yang kita dustakan? Syukur yang ideal Bapak Ibu sekalian itu kita harus menjalankan 3 rukunnya. Yang pertama yakni syukur dengan hati. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja kenikmatan yang kita peroleh sebenarnya dari Allah, bukan atas kerja keras kita sendiri. Kita mendapatkan harta, kita mendapatkan pasangan, suami, istri, kita mendapatkan keturunan, anak yang soleh-solehah, semuanya adalah anugerah dari Allah, bukan atas kerja kita sendiri. Kalau kita mengakui itu semuanya hasil usaha kita sendiri, Bapak sekalian, tanpa ada peran dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk bagian dari orang-orang ateis. Yun sewu Bapak sekalian, di Jepang, di Korea itu negara yang paling banyak bunuh diri, Bapak sekalian. Ketika mereka sudah mendapatkan nikmat harta, kemudian nikmat anak, pasangan, bahkan gelar doktor, gelar profesor di usia-usia muda sekalian, mereka ketika ada masalah sekalian tidak bisa menyelesaikan masalah alias buntu. Tetapi bagi kita orang yang bertakwa sekalian, ada jalan keluar, dan orientasi hidup kita bukan berhenti di dunia tetapi sampai di akhirat. Orang Jepang, orang Korea sekalian, kebanyakan mereka ateis. Orientasi hidupnya hanya di kehidupan dunia. Maka setelah kenikmatan tadi mereka peroleh semua sekalian, mereka bingung mau ngapain. Ketika ada masalah, mereka ambil samurai, kemudian bunuh diri. Angka tertinggi sekalian bunuh diri salah satunya negara Jepang, karena buntu tadi sekalian. Karena kenikmatan yang mereka peroleh sama halnya seperti Fir'aun, seperti Qarun atas usahanya sendiri. Maka kita bagi orang Islam, Bapak sekalian, bahwa kerja keras kita, harta kita, kenikmatan-kenikmatan yang lain itu sumbernya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kemudian syukur dengan lisan Bapak sekalian, tak henti-henti mari kita untuk senantiasa bersyukur, mengucap alhamdulillah apapun yang terjadi pada diri kita, keluarga kita maupun bangsa kita, terus bersyukur.
Kemudian syukur dengan amal perbuatan. Ya. Kalau kita melihat Rasulullah Bapak sekalian dalam hal ibadah, beliau sangat totalitas. Maka Bapak sekalian, syukur ini pernah ditanyakan oleh istri beliau, Aisyah. Wahai Rasulullah, kenapa kamu menjalankan ibadah sholat malam sampai kakimu bengkak? Jawab Rasulullah, apa Bapak sekalian? Apalah aku muhammad syakur. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Dengan nanti Bapak sekalian, sholat malam sampai kakinya bengkak, atau sudah belum menjalankan sudah bengkak semua Bapak sekalian. Nah ini Bapak sekalian, Rasulullah. Nanti kalau kita melihat riwayat-riwayat Bapak sekalian, Rasulullah itu sholat malamnya luar biasa. Beliau membuat ketika Ramadan ya tenda di dalam masjidnya. Kemudian salah satu sahabat itu ingin ikut Bapak sekalian, namanya Ibnu Mas'ud. Aku mau ikut sholat malam Rasulullah. Diikuti lama sekali. Ketika sujud Bapak sekalian, Ibnu Mas'ud itu mengatakan dalam dirinya itu, hamamtu bi al-isu. Aku itu ingin punya firasat buruk. Apa itu? Ketika sujud ingin kabur. Karena saking lamanya Rasulullah sekalian ketika sholat. Ada satu sahabat tadi sekalian memang niatnya berangkat dari awal ingin ikuti sholat malam Rasulullah sampai salam, sampai selesai. Namanya sahabat Hudzaifah bin Yaman. Nah, berangkat dari rumah beliau kemudian mengikuti Rasulullah SAW sholat malam sekalian. Rakaat pertama Rasulullah membaca surah Al-Baqarah. Ayat 1 dibaca sudah sampai ayat 100. Hudzaifah bin Yaman mikir ini sudah selesai ayat 100. Sudah 100 ayat baru sekalian. Ternyata masih ditambah lagi 200 ayat. Dan 200 ayat di rukuk ini. Ternyata masih ditambah lagi baru sekalian sampai Al-Baqarah selesai. Berapa? 286 ayat. Jadi kalau mendengarkan murotal baru sekalian itu berapa jam? Al-Baqarah saja 2 jam ya, satu saja kurang lebih 2 jam. Nah ini rukuk 5 ini sudah selesai Al-Baqarah. Ternyata ditambah lagi baru sekalian surah Ali Imran sampai selesai. Nah ini surah Al-Baqarah sudah selesai. Ditambah lagi masih sekalian rakaat pertama dengan surah An-Nisa. Baru beliau rukuk. Kuat dengan baru sekalian. Rakaat kedua sama demikian baru sekalian, dan rukuk dan sujud beliau kata Hudzaifah bin Yaman baru sekalian hampir sama dengan berdirinya beliau. Ini makanya baru sekalian kaki beliau itu ditanyakan Aisyah tadi sampai bengkak. Jadi kan coba baru sekalian surah Al-Baqarah saja atau surah 100 kepada pegang kepala ini. Dicoba tidak apa-apa baru sekalian. Kalau sholat sunnah boleh dengan duduk. Kemudian juga boleh buka mushaf. Tapi ketika jamaah baru sekalian faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah yang mudah dalam Al-Quran perintah Nabi. Tapi ketika kita sendirian, maka terserah kita mau membaca surat apa saja, termasuk durasinya diperpanjang. Inilah syukur dalam amal perbuatan Rasulullah. Demikian pula baru sekalian, salam tak kita aturkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini juga yang ideal, sama dengan syukur tadi baru sekalian. Kita meyakini dalam hati kita bahwa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian baru sekalian juga dengan lisan kita senantiasa berselawat
sunnah-sunnah beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Ya, kehidupan kita sehari-hari juga harus mencontoh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan berkaitan diberikan tema oleh panitia menyiapkan tongkat estafet kebaikan. Ini sifatnya umum Bapak sekalian. Terlebih dahulu kita sampaikan terkait dengan hakikat Islam, kebaikan dan regenerasi. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus memilih agama Islam, bukan agama yang lain? Dengan masuk Islam, faktor orang tua atau faktor lainnya Bapak sekalian? Faktor orang tua. Ya, di sini ada yang mualaf yang saya Bapak sekalian. Tidak ada, berarti faktor orang tua semua ya. Alhamdulillah Bapak sekalian. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus memilih agama Islam Bapak sekalian? Karena agama Islam adalah agama fitrah. Fa'atim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka hadapkanlah atau ikutilah kita kepada agama yang lurus, yakni agama Allah, agama Islam. Fitratallah, itulah yang sesuai dengan fitrah Allah. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam fitrah Allah tadi Bapak sekalian, dalam umatnya itu memeluk agama Islam. Kemudian dalam hadis Nabi juga dinyatakan Bapak sekalian, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuwalidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Setiap anak yang lahir Bapak sekalian itu dalam keadaan fitrah, artinya punya potensi dasar Bapak sekalian. Apa potensi dasarnya Bapak sekalian? Itu adalah spiritualitas atau keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak sekalian, kalau kita melihat Bapak sekalian, orang yang di penjara, orang yang sedang sakit, agamanya apapun Bapak sekalian, ketika didoakan itu mesti mereka nangis Bapak sekalian. Ketika ada orang sakit, kita doakan Bapak sekalian. Yun sewu, karena kami yang bekerja di Romani Bapak sekalian, setiap hari melihat pasien bagaimana kondisinya. Bahkan banyak yang orang memakai tato Bapak sekalian di badannya dan lain sebagainya. Ketika kita doakan, hatinya disentuh Bapak sekalian, nangis Bapak sekalian, ingin belajar Islam. Ya, mungkin sebelumnya nakal dan lain sebagainya, setelah kita doakan Bapak sekalian, diingatkan untuk sholat dan lain sebagainya, nangis. Karena itulah kenikmatan kedekatan kita kepada Allah yang ketika sholat. Demikian pula Bapak sekalian, orang yang di penjara karena kasus membunuh, kasus narkoba, atau kasus-kasus yang lainnya Bapak sekalian, ketika diingatkan, disentuh dengan doa, maka mereka kebanyakan sadar Bapak sekalian. Gembong-gembong narkoba, teroris dan lain sebagainya Bapak sekalian, rata-rata sebelum dieksekusi rata-rata ibadahnya luar biasa Bapak sekalian. Ini karena apa? Potensi dasar manusia tadi Bapak sekalian apa? Bertuhan, yakni beragama Islam Bapak sekalian. Maka Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat manusia pada dasarnya semuanya bertuhan. Tidak ada yang ateis tadi Bapak sekalian, dan fitrahnya adalah beragama Islam. Maka kita beruntung Bapak sekalian, sekalipun kita melalui agama orang tua kita, yakni agama Islam. Kemudian Bapak sekalian, agama Islam adalah agama para nabi, agama
yang diakui dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama para nabi juga agama Islam Bapak sekalian dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Asbad wa ma utiya Musa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina min rusuli la nufarriqu baina minhum wa nahnu lahu muslimun. Kita semuanya adalah umat Islam Bapak sekalian. Nabi Ibrahim sampai anak keturunannya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nahnu lahu muslimun. Mereka semuanya adalah orang-orang muslim dan estafet para nabi Bapak sekalian itu berakhir syariahnya itu setelah nabi dan kitabnya diturunkan Bapak sekalian. Nabi Musa ya dengan kitabnya itu terakhir kali manakala Nabi Isa diturunkan Bapak sekalian. Demikian pula Nabi Isa dan syariatnya Bapak sekalian berakhir manakala diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an. Maka umat-umat Nabi Musa, umat-umat Nabi Isa yang masih hidup kalau ingin selamat Bapak Ibu sekalian harus mengikuti ajaran Islam Bapak sekalian, karena inilah jalannya para nabi, para rasul. Agama mereka semuanya sama, yakni Muslim Bapak sekalian. Nah, ini Bapak sekalian, jadi semuanya para nabi beragama Islam. Kemudian agama Islam juga diakui dan diridhoi oleh Allah. Tahun 2015 Bapak sekalian, kami yang di luar ini kedatangan tamu mufti dari Australia. Beliau menyampaikan bahwa kenapa kita harus bersyukur dengan agama Islam Bapak sekalian. Satu, karena agama Islam satu-satunya agama yang disebutkan dalam kitab sucinya. Tidak ada agama yang lain disebutkan dalam kitab sucinya. Syariat-syariat Islam Bapak sekalian dengan perkembangan zaman, perkembangan budaya tidak pernah berubah syariatnya Bapak sekalian. Syariat Adam ada yang berubah Bapak sekalian? Tidak ada. Mengganti Adam pasti ada kalimat yang semua umat Islam tahu Bapak sekalian. Syariat sholat Bapak sekalian, sholat asar 4 rakaat tidak ada yang mengganti menjadi 5 rakaat kecuali ahli jamaah ya. Ahli jamaah itu apalagi jamaahnya jamaah qashar ya, diganti 2 rakaat ya, zuhur dengan asar. Nah, ini Bapak sekalian, syariat-syariatnya tidak pernah berubah. Itulah Islam Bapak sekalian, berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya. Dan juga kita memiliki sosok suri tauladan yang baik Bapak sekalian. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat lain tidak memiliki sosok yang bisa dijadikan contoh suri tauladan 24 jam. Namanya disebut 24 jam. Tidak ada selain Nabi Muhammad. Nama panjenengan disebut berapa kali Bapak? Kali ibu disebut berapa kali dalam sehari? Tidak pernah. Yang ibu disebut berapa kali? Nah, romantisnya Rasulullah Bapak sekalian, ketika beliau sedang iktikaf di masjid Bapak sekalian, karena Aisyah sedang haid, beliau minta dikeramasi. Rasulullah itu yang keluar kepalanya Bapak sekalian, karena badannya ketika iktikaf tidak boleh keluar masjid kecuali latihan iktikaf. Latihan iktikaf silakan ya, mau bekerja dan lain sebagainya. Rasulullah fokus di masjid. Jadi ketika iktikaf beliau yang keluar apa? Kepalanya di jendela, karena dekat ya, nempel Bapak sekalian rumah Rasulullah dengan masjid. Kepalanya keluar, kemudian disambuni, kemudian disisiri. Usia 60 tahun Bapak sekalian.
Dengan saya di sisi istri kapan baru sekali. Ya bapak-bapak ini, yang ibu-ibu pernah dicoba baru sekalian. Ini salah satu riwayat baru sekalian di Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada. Ya romantisnya Rasulullah banyak baru sekalian. Di antaranya itu tidak kita sebutkan semua. Nah, ini yang terakhir kata Mufti Australia tadi baru sekalian. Kenapa kita memilih Islam? Satu-satunya agama yang Tuhannya mengakui baru sekalian. Tuhannya mengakui dan diridhoi langsung oleh Tuhannya. Dan tidak ada Tuhan di agama-agama lain baru sekalian yang langsung menyatakan aku adalah Tuhan sembarang aku, kecuali dalam agama Islam. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri. Dengan cara apa menyembah Allah? Dengan cara menjalankan ibadah sholat. Nah, kemudian Allah juga meridhoi dan diakui inna dina indallahi Islam. Agama yang di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dan Allah langsung baru sekalian ikrar. Ikrar tidak main-main baru sekalian. Tuhan kita langsung ikrar. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain ikrar baru sekalian. Termasuk biasanya ikrar wakaf, ikrar yang lainnya itu kan manusia dengan manusia yang lainnya atau hamba dengan Tuhannya. Tetapi dalam surah Al-Maidah yang 3 baru sekalian, ikrar Tuhan kita yakni Allah kepada hambanya. Apa itu ikrarnya baru sekalian? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asma'tu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Pada hari ini telah aku sempurnakan apa? Agamamu. Kemudian telah aku cukupkan nikmatku kepadamu. Anjingnya baru sekalian diberikan nikmat oleh Allah, ada yang kurang tidak? Ada kurang banyak atau kurang sedikit baru sekalian? Nikmat tubuh kita juga sama baru sekalian, luar biasa. Desainnya, wajah kita, pernah tengok di cermin gitu baru sekalian. Desain hidungnya kan tidak ada yang ke atas gitu baru sekalian. Coba keluarnya ke atas baru sekalian. Mungkin setiap hari kalau hujan kita harus bawa panggung, telinga juga, jari-jari kita baru sekalian. Semuanya didesain di ahsani taqwim. Yun sewu, coba kalau jempol semua baru sekalian. Kalau telinga kita gatal atau hidung kita gatal baru sekalian, yun sewu, kalau jempol semua susah gitu. Desain di ahsani taqwim baru sekalian. Allah cukupkan nikmat. Ibu-ibu yang mau masak kurang garam ada, kurang asin ada garam, kurang manis ada gula. Yang penting jangan ditukar ya, ibu sekalian ketika masak nanti ketukar alasannya sudah puasa. Nah, ini baru sekalian Allah sudah cukupkan nikmat kepada kita semuanya. Nah, maka baru sekalian kemudian wa raditu lakumul Islam Madinah. Aku ridhoi Islam sebagai agama. Inilah agama yang diridhoi, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, agamanya para nabi, agama fitrah ya. Ketika kita lahir kemudian yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam baru sekalian. Maka kita beruntung baru sekalian kita beragama Islam. Kemudian selanjutnya baru sekalian setelah kita beragama Islam baru sekalian tugas kita apa? Mengabdi kepada Allah. Karena dalam surah Al-Dariyat ayat 5 itu dinyatakan baru sekalian bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ada beberapa hal dalam hidup baru sekalian yang perlu kita ketahui. Ada
kebutuhan hidup, kemudian ada keinginan hidup, ada tujuan hidup. Tujuan hidup kita di dunia ini apa Bapak sekalian? Untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu dalam HBT dinyatakan Bapak sekalian, al-ibadatu hiya at-taqarrubu ila Allah bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amali bima adna lahu syari' wa ya amah wa khassa. Ibadah adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu Bapak sekalian ada yang umum, ada yang khusus, ada yang mahdhur, ada yang ghairu mahdhur. Yang mahdhur atau yang khusus Bapak sekalian itu sudah ditentukan cara-caranya, ketentuannya, semuanya sudah ditentukan, dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi dalam hal ibadah mahdhur. Contohnya dalam hal sholat. Sholat itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi Bapak sekalian. Takbirnya dari Sabang sampai Merauke, dari Amerika sampai Amerika, sama Bapak sekalian ya. Allahu Akbar. Nah, ini perbedaan saja ya. Ada dalilnya sendiri, dijajah dengan dada, jajah dengan daun telinga, itu perbedaan saja. Sama takbirnya. Tidak ada takbir sholat nanti diganti dengan ini mengepal ya. Allahu Akbar. Ini tidak ada Bapak sekalian. Semuanya sudah diatur dalam syariat Islam. Ngacungnya juga sama Bapak sekalian ya. Jarinya jari tertunjuk. Nanti perbedaannya kan hanya di memahami di gerak-gerakan ya. Ada yang dari awal karena Aisyah itu pernah ditanya oleh sahabat lain, sejak kapan Rasulullah SAW mengacungkan jarinya ketika tasawuf. Tarjih memahami tasawuf itu ketika pertama duduk tasawuf itu Bapak sekalian. Tapi dalam mazhab Syafi'i memahami tasawuf itu dengan syahadat. Ketika syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Ini dalam perbedaan biasa, bukan dalam perbedaan fikih, tidak boleh menyalahkan. Kecuali jari telunjuk diganti jari apa Bapak sekalian? Wah, jempol atau jari kelingking ini baru sesat ya. Tidak boleh berbagi ibadah mahdhur, ibadah khusus tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Purifikasi. Nah, ibadah umum, nah, ghairu mahdhur itu masalah muamalah dunia. Ya, silakan Bapak sekalian selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, boleh kita membuat aturan baru termasuk dalam penentuan syariat itu menggunakan falak, ilmu, hisab itu juga diperbolehkan. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tujuan hidup kita beribadah kepada Allah. Ada kebutuhan hidup Bapak sekalian, kita dalam mengarungi hidup di dunia ini juga perlu ya kebutuhan hidup. Maka Bapak sekalian, namanya keperluan hidup itu sesuai dengan keperluan kita, sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Pakaian kita, mobil kita, dan elektronik kita, rumah kita tidak bagus, tidak apa-apa, karena bukan menjadi tujuan hidup kita. Demikian pula dengan keinginan hidup. Nah, keinginan hidup kita tentu kita ingin rekreasi nih Bapak sekalian. Dengan pengen rekreasi betul. Ya nanti setelah pagi ini rekreasi ya, diajak oleh panitia dekat-dekat saja, atau suatu saat nanti 1 bis, 2 bis, 3 bis piknik Bapak sekalian. Itu boleh sekali-kali Bapak sekalian dilakukan ya. Dilakukan piknik itu sekali boleh saja, tetapi tidak menjadi tujuan hidup. Nanti pengennya sudah balik pengen piknik, pengennya makan enak, itu bukan tujuan hidup kita. Sesekali boleh kita penuhi keinginan hidup kita, pengen piknik tadi, pengen makan enak tetap. Tetapi Bapak sekalian, tujuan hidup kita adalah
kepada Allah. Maka kebutuhan itu, keinginan itu harus dikendalikan. Nah, kemudian membangun kesadaran diri imani baru sekalian dan spiritual dan diri. Kemudian ibadah Rahman. Ini penting baru sekalian, kita harus menjadi ibadah Rahman sebelum menyiapkan generasi yang baik, estafet depan baru sekalian. Kita harus membangun apa? Menjadi ibadah Rahman. Maka ibadah Rahman itu pasti mereka itu menjadi muslim, mukmin, muttaqin dan muslim yang paripurna. Nah, ini dalam surah Al-Furqan baru sekalian, nanti dilengkapi sendiri baru sekalian. Nah, ini salah satu contohnya baru sekalian. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi qawlan wa idza khatabahum jahiluna qalu salam. Ini sebagian saja baru sekalian kita petikkan hamba-hamba Allah atau yang kasih sayang itu baru sekalian, itu adalah hamba-hamba yang alladzina yamshuna 'alal ardi qawlan. Mereka yang berjalan di atas bumi ini dengan apa? Hauna, dengan rendah hati baru sekalian. Ketika kita dulu sebelum menjadi pejabat, teman-temannya dengan orang tuanya sering sapa baru sekalian. Jangan sampai nanti ketika sudah menjadi pejabat, ketika menjadi orang yang sukses, kita lupa. Kadang ketemu saja jam melihat wajahnya kita melepas baru sekalian. Pura-pura tidak lihat, pura-pura tidak tahu. Maka ini bukan karakter ibadah Rahman baru sekalian. Apapun jabatan kita hari ini baru sekalian, ketika bertemu orang siapapun dia, orang tua kita, keluarga kita, adik-adik kita, masyarakat kita, teman-teman kita, kita sapa baru sekalian. Kita sapa lebih dahulu tidak apa-apa baru sekalian, sekalipun kita sudah menjadi misalkan bupati, sudah menjadi gubernur atau bahkan presiden, sapa dulu tidak apa. Ini karena karakter ibadah Rahman. Karakter yang kedua baru sekalian, wa idza qatalu jahiluna qalu salam. Ketika ada orang-orang jahil baru sekalian membicarakan keburukan kita, bahkan lebih dari itu baru sekalian memusuhi kita, mengatakan yang tidak-tidak, tetap kita katakan apa baru sekalian? Qalu salam. Berat tidak baru sekalian? Berat baru sekalian. Tapi inilah yang dilakukan oleh Rasulullah baru sekalian. Jadi Rasulullah baru sekalian ketika dakwah di Taif, beliau bersama budaknya atau diangkat menjadi anak, yaitu Haris, Zaid bin Haris baru sekalian. Itu beliau sampai dilempari batu sampai keluar darah baru sekalian. Jadi ketika di Taif itu baru sekalian, ancamannya lebih dahsyat dibandingkan perang Uhud baru sekalian. Sampai Haris itu baru sekalian sampai keluar darah banyak, Zaid baru sekalian. Karena melindungi Rasulullah, sudah dilindungi pun masih batu itu mengenai Rasulullah pun keluar darah baru sekalian. Tetapi yang dikatakan Rasul apa baru sekalian? Qalu salam, tetap mendoakan. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga demikian baru sekalian. Dulu ketika pulang dari Mekah, kemudian berdakwah di daerah kota gede, di kampung kawan baru sekalian, itu sering dikatakan apa? Kiai kafir dan lain sebagainya. Sama dengan yang dikatakan oleh orang-orang kafir kepada Rasulullah. Kafir, kemudian apa? Tukang sihir, tukang dorong dan lain sebagainya. Rasulullah, Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap mengatakan apa baru sekalian? Qalu salam. Anak-anak yang mengatakan kiai kafir tadi baru sekalian diajak. Namanya anak-anak tidak tahu baru sekalian. Ada yang kasih tahu mengatakan kiai kafir kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Diajak anak-anak kecil ini baru sekalian ke rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Namanya anak kecil diajak ke rumah, kasih makan, pulangnya dikasih uang, senang tidak baru sekalian? Senang. Besoknya baru sekalian diajak lagi, ternyata jadi murid Kiai Haji Ahmad Dahlan semua baru sekalian. Penggagas, ya, pembesar Muhammadiyah semuanya
penggagas dari PKU, menolak kesengsaraan umum, ya, tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, semuanya yang sakit diobati, yang lapar dikasih makan, kemudian yang bodoh disekolahkan. Semuanya pada waktu itu baru sekalian gratis. Maka baru sekalian, kalau ada anak tetangga atau anak kita sendiri baru sekalian kok nakal, ya diajak baru sekalian, anak tetangga diajak ke rumah, kasih makan, pulangnya dikasih duit, kasih uang baru sekalian, besoknya dididik baru sekalian. Berat tidak baru sekalian, berat tapi dilakukan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah, itu yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itulah karakter apa? Ibadur Rahman baru sekalian. Nah, ini beberapa karakter Ibadur Rahman baru sekalian yang perlu dicontoh. Sudah diterapkan pada diri kita baru sekalian? Belum deh, tapi kita harus berusaha baru sekalian, harus berusaha menjadi Ibadur Rahman di akhir zaman. Karena pahalanya baru sekalian di paling bawah itu ulaika tuzawwal ghurfata. Allah siapkan ghurfa. Ghurfa itu surga yang sangat eksotis baru sekalian dalam bahasa sekarang itu. Jadi kalau kita piknik, khususnya yang muda-muda baru sekalian, ingin kan kalau ketika di bukit dan lain sebagainya, pengen pemandangan yang sangat indah, sangat indah. Ghurfa itu demikian loh, surga sangat tinggi, dari luar, dari dalam kelihatan semua baru sekalian. Jadi pemandangannya itu sangat indah sekali. Itulah yang Allah siapkan untuk para ibadur Rahman baru sekalian. Nah, ini baru sekalian. Kemudian baru penyempurna akhlak. Tadi terkait dengan akidah, ibadah, akhlak baru sekalian. Tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru sekalian, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak. Pernah tidak baru sekalian berpikir kenapa kok menyempurnakan akhlak, tidak menyempurnakan ibadah, menyempurnakan akidah, menyempurnakan yang lainnya? Kalau kita lihat baru sekalian, rukun Islam yang 5 baru sekalian semuanya menekankan pada akhlak baru sekalian. Syahadat itu menekankan pada akhlak. Apa terkait dengan kesaksian baru sekalian? Karena banyak kesaksian palsu baru sekalian. Kami sering menjumpai baru sekalian, jenazah itu KTP-nya Islam baru sekalian, tetapi hariannya itu mereka ke gereja. Ketika kami tanya keluarga, kenapa lo KTP-nya Islam, hariannya ke gereja? Karena nikah lagi baru sekalian. Ini hati-hati baru sekalian. Terkadang kan banyak masjid baru sekalian euforia, senang, semangat ketika ada yang mau mu'amal, mau ikrar syahadat. Itu harus diperhatikan baru sekalian, harus diperhatikan betul, ditanting. Kenapa mau syahadat? Kami sering dijumpai anak-anak muda baru sekalian, syahadatnya karena apa? Karena menikah, karena sudah pacaran lama dan sebagainya, karena ingin menikah, agamanya Kristen sebelumnya, ingin ke Islam, karena istrinya calonnya juga Islam. Habis itu ditinggal baru sekalian. Sering ini terjadi baru sekalian, maka mohon maaf baru sekalian, kalau kita belum bisa membimbing baru sekalian pra mu'alaf sampai setelah menjadi mu'alaf, maka kita serahkan ke mu'alaf center. Karena di sana ada apa? Bimbingan sebelum mu'alaf, kemudian setelah mu'alaf juga ada dana zakat dan untuk mu'alaf. Dan kita nanti senang mengikrarkan syahadat jadi mu'alaf, setelah itu ditinggal. Ya, jadi ketemunya tapi baru sekalian apa? KTP-nya ya Islam, sehari-hari tetap ke gereja. Nah, itulah baru sekalian banyak yang melakukan kesaksian palsu. Ini bagian dari akhlak kita.
Kemudian yang kedua sholat baru sekalian. Sholat juga muaranya juga pada akhlak baru sekalian. Inna sholata tanda anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar ini kaitannya dengan akhlak baru sekalian, akhlak kita. Demikian pula baru sekalian dengan zakat. Qul min amwalihim sedekah. Tujuannya apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Mensucikan harta mereka dan juga diri kita. Kenapa mensucikan harta baru sekalian? Terkadang kita dalam bekerja baru sekalian, kadang pernah ada rasa malas nih baru sekalian. Pernah. Kadang tidak bekerja aja dapat gaji. Itu dibersihkan baru sekalian dengan zakat. Hati kita juga dibersihkan baru sekalian dari sifat-sifat kolon baru sekalian ya, yang sombong, kikir, tidak mau bersedekah. Hati kita menjadi lembut baru sekalian mau bersedekah. Dari penyakit-penyakit hati kita baru sekalian dibersihkan. Semuanya kaitannya dengan akhlak baru sekalian. Demikian pula dengan puasa baru sekalian, itu juga kepada akhlak. Puasa sendiri itu maknanya apa? Al-imsaku an-sayyi wa tarkulahu. Menahan diri dari sesuatu. Sesuatu di sini baru sekalian bukan hanya yang dilarang oleh Allah, tetapi yang dihalalkan pun. Makan, minum, hubungan suami yang sah itu halal baru sekalian. Tetapi ketika puasa diperintahkan apa? Al-imsak. Larangan-larangan dari hadis lain juga sama baru sekalian. Kita dilarang mengucapkan sesuatu yang tidak pantas. Sesuatu yang tidak pantas apa contohnya baru sekalian? Jangan diucapkan ya, dibatin mawar ya baru sekalian. Itu tidak boleh baru sekalian. Muaranya puasa juga pada akhlak. Terakhir juga haji baru sekalian. Haji dengan juga demikian kepada akhlak. Al-hajju ashurun ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang ditentukan. Para mufassir sepakat baru sekalian, bulan-bulan yang ditentukan itu adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan satunya puncaknya adalah bulan Dzulhijjah. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wa la fusuqa jidalul hajj. Ketika kita baru sekalian sudah berniat haji, maka dilarang apa baru sekalian? Berbuat rafas. Kemudian juga berbuat fasik, juga berbuat jidal. Haji kok, apalagi haji furoda, sudah biayanya mahal, siap hari kok jadi apa? Jadi diteror sama askar Arab. Nah ini kan malah jidal, bukan itu jidal, malah perang siap hari sama askar Arab. Polisinya Arab Saudi baru sekalian. Maka jangan sampai terjadi baru sekalian. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk menyempurnakan akhlak. Dalam surat Al-Qur'an ayat 4 baru sekalian, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah menguji nabinya baru sekalian bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena yang lainnya, tetapi karena akhlaknya baru sekalian. Biasanya orang itu memuji orangnya karena apa ya baru sekalian? Oh jabatannya luar biasa, oh anaknya ganteng, anaknya cantik dan lain sebagainya. Tetapi Allah mencontohkan baru sekalian memuji Rasulnya dengan akhlaknya baru sekalian. Akhlak itu baru sekalian baik buruknya perilaku seseorang yang menjadi standar apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Beda dengan etika baru sekalian dan moral. Etika dan moral itu sama, baik buruknya perilaku seseorang yang menjadi standar baru sekalian itu adalah adat kebiasaan masyarakat. Kalau moral baru sekalian itu bersifat lokal, kalau etika lebih umum baru sekalian. Contohnya baru sekalian, Yun Sewu, orang ke gereja pakai rok mini, itu mereka beretika dalam Bapak Ibu sekalian. Menurut mereka beretika.
Saya ulangi dulu sekalian, orang ke pantai bagi orang-orang barat, bagi bule ke pantai pakainya apa baru sekalian? Nah, begini baru sekalian. Itu bagi mereka bermoral beretika tidak baru sekalian. Beretika bermoral bagi mereka karena standarnya ada kebiasaan masyarakat setempat dan umum digunakan. Tetapi baru sekalian, kalau akhlak itu standarnya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Sesuai Al-Quran dan As-Sunnah tidak. Kalau tidak berarti tidak beretika, tidak berakhlak. Dan dipukul rata baru sekalian. Nanti pas main ke pantai mana ketemu bule, wah ini tidak berakhlak. Karena mereka menerapkan standar etika dan moral mereka bagi mereka. Karena mereka tidak tahu Al-Quran baru sekalian, Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita harus menyesuaikan sesuai tempatnya baru sekalian. Tapi jam berapa ya baru sekalian? Dan jam berapa itu? 10 menit lagi deh. Ini baru masuk baru sekalian. Kita harus menyiapkan generasi masa depan yang robbani untuk investasi akhirat. Ya, baru sekalian. Jadi baru sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab baru sekalian, kitab Hilyatul Auliya itu karangan Abu Nu'aim Al-Fani. Beliau ini mengarang kitab ini baru sekalian, isinya kader-kader terbaik Rasulullah baru sekalian. Kader-kader terbaik Rasulullah itu mengkader bukan putrinya, bukan mantunya. Ali, Fatimah, nanti kalau bapak meninggal dilanjutkan ya jadi khalifah nantinya, tidak baru sekali. Tapi yang dikader adalah sahabat-sahabat lain, ya, baik sahabat tua maupun sahabat yang kecil, semuanya termuat dalam kitab Hilyatul Auliya baru sekali. Dari sahabat, tabi'in, tabi'in semuanya ada. Kiai adalah juga demikian baru sekalian, yang dikatur tadi murid-muridnya. Ini bisa baca buku-buku Kiai adalah dan kader-kader terbaiknya, kemudian pembaruan Islam Kiai adalah, kemudian tokoh tafsir baru sekalian. Belum saya mengisi ke sini, nulis dulu baru sekalian. Tulis ada permintaan tulisan, kami tulis terkait dengan menyiapkan kader terbaik untuk masa depan Muhammadiyah. Sudah saya tulis baru sekalian, jadi muat ini permintaan dari pemuda dari mulai kita sampaikan. Ini kader-kader terbaiknya baru sekalian. Ini nanti bisa dibuka surah An-Nisa ayat 9, Yusuf 108, atau ayat 100. Nah ini baru sekalian. Nah, terkait investasi akhirat baru sekalian, investasi itu kan ada yang jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang, ada yang jangka panjang sekali baru sekalian. Jangka pendek baru sekalian itu modalnya kecil dan bisa langsung dinikmati. Contohnya baru sekalian, panjenengan usaha nasi kucing, ya, atau pedagang kaki lima yang lainnya baru sekalian, itu modalnya sedikit, hasilnya langsung bisa dinikmati. Habis dagang malamnya langsung bisa dinikmati, hasilnya berapa, untung atau rugi, modalnya juga kecil. Ada yang jangka menengah baru sekalian, modalnya lumayan, ya, kita bangun kos-kosan, kita membuat kontrakan, apalagi di daerah-daerah kota pelajar, ada mahasiswa, sekolah dan lain sebagainya baru sekalian, itu bisa baru sekalian kita bangun kos-kosan, kontrakan, modalnya lumayan, hasilnya tidak bisa langsung dinikmati baru sekalian, nunggu 6 bulan atau 1 tahun, nanti belum lagi gentengnya bocor, anak kosnya tidak membersihkan kamar dan sebagainya, itu belum langsung bisa dinikmati. Ada yang jangka panjang baru sekalian,
dinikmatnya nanti Bapak sekalian. Apalagi kemarin corona lockdown Bapak sekalian, ini juga sama Bapak sekalian. Banyak hotel-hotel itu mati untuk biaya operasional saja Bapak sekalian. Banyak yang dijual. Hotel itu malah dijual Bapak sekalian, bisa beli 100 M Bapak sekalian, bisa dijual menjadi 2 sampai 3 kali lipatnya. Mahal Bapak sekalian hotel ketika dijual. Nah, alat ekonominya juga demikian. Kemudian tadi wisata-wisata Bapak sekalian. Nah, ada investasi Bapak sekalian yang jangka panjang atau investasi akhirat. Modalnya bisa kecil, bisa menengah, bisa besar Bapak sekalian. Nah, ini disebutkan dalam hadis Nabi Bapak sekalian, idza taqu ada inqata'a amalu illa salasil sadaqatin jariyatin aw min taqawbi aw waladin shalihin yad'una. Di antaranya ini Bapak sekalian, sedekah jariyah Bapak sekalian. Ada panti, ada pondok, ada masjid Bapak sekalian, jadilah donatur tetap Bapak sekalian. Sebulan kita sisihkan kuatnya 50.000, yang kita donasi infak setiap bulannya 50.000. Kita rezekinya banyak, diberikan lapang 100.000, kita jadi donatur masjid, panti, pondok tadi menjadi kalian 100.000 sesuai kemampuan kita. Kalau namanya donatur tetap ini kan kalau disebutkan dalam surah Al-Imran itu Bapak sekalian, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ya, kita menafkahkan harta kita baik waktu lapang maupun sempit. Namanya menjadi donatur kan tidak mungkin menurut ini kok bulan ini tidak ada uang untuk menjadi donatur. Kita sudah siapkan Bapak sekalian jauh-jauh hari bahwa setiap bulan kita harus mengeluarkan 50.000, 100.000. Itu yang kami laksanakan Bapak sekalian. Kalau ada panti, ada pondok, ada masjid, kita jadi donatur. Insya Allah langsung membalasnya Bapak sekalian. Entah itu di akhirat, entah itu di dunia dengan haji, dengan umrah, atau dengan pelapangan rezeki yang lainnya. Itu mungkin tandanya sudah selesai ya. Bom dari bulan. Nah, satu lagi Bapak sekalian terkait dengan investasi akhirat, hadis yang cukup panjang, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa yang merintis di dalam Islam contoh yang baik Bapak sekalian, falahu ajrun, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya, telah merintis tadi Bapak sekalian, wa ajrun man amila biha ba'dahu, dan pahala orang yang mengikuti. Setelah kita merintis tadi ada orang yang mengikuti Bapak sekalian, kita mendapatkan pahala banyak tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikuti tadi Bapak sekalian. Sebaliknya juga Bapak sekalian, orang-orang yang merintis keburukan Bapak sekalian diikuti yang lain, itu juga akan mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Maka Bapak sekalian, dalam hal ini merintis kebaikan itu banyak Bapak sekalian akan menjadi investasi akhirat kita. Dengan yang pensiunan SMA, pensiunan kuliah, pensiunan haji, biasanya kan ada grupnya di Bapak sekalian. Kecuali grup TK sama SD. Ada betul ya? Ada. Nah itu buat Bapak sekalian nanti dengan yang menginisiasi merintis pengajian. Diadakan pengajian sebelum acara, kasih tutup, kasih tausiah Bapak sekalian, dengan mendapatkan pahala merintis pengajian tersebut. Kemudian orang-orang yang mengikutinya Bapak sekalian, insya Allah lebih besar lagi pengajian-pengajian yang besar seperti ini Bapak sekalian. Nanti merintis pengajian lain, Tabligul Quran, tafsir Al-Quran, atau pengajian-pengajian yang lain, insya Allah Bapak sekalian itu akan menjadi ladang pahala panjenengan semuanya. Sebaliknya kalau kita merintis Bapak sekalian, rintis jadi judi atau yang lainnya Bapak sekalian,
Juga nomor Bapak sekalian. Ini kalau di kota tidak ada Bapak sekalian, di daerah banyak Bapak sekalian. Takmir juga order ke kantor polisi 2 kali Bapak sekalian. Polisi nyamar 2 kali, tertangkap Bapak sekalian. Ini takmir Bapak sekalian. Kalau orang biasa tidak masalah pun, dan itu perbuatan tidak baik. Kemudian ngadu ayam, sudah umroh, melihat sendiri Bapak sekalian masih ngadu. Ini berarti hajinya bukan haji mabrur, tapi haji mabrur Bapak sekalian. Nah, ini maka Bapak sekalian, salah satu ciri orang yang hajinya diterima Bapak sekalian, secara spiritualitas kepada Allah meningkat, baik dari aspek akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawinya meningkat, kedekatannya kepada Allah semakin meningkat. Dulu sholat 5 waktu, belum ke masjid, datang ke masjid. Kemudian dulu puasanya hanya puasa wajib ditambah puasa sunnah. Sholatnya sholat wajib ditambah sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha. Ucapannya dulu kasar Bapak sekalian, sekarang selalu menciptakan suasana. Dan dulu pelit sebelum haji, sebelum umrah, pulang haji nyanyi-nyanyi di malam Bapak sekalian. Itulah salah satu ciri orang yang hajinya mabrur. Ini Bapak sekalian, kita berikan landasan-landasannya, konsep-konsepnya, nanti bisa dikembangkan sendiri Bapak sekalian. Ini merupakan estafet kebaikan yang harus kita bangun dari segi akidah, sisi akhlak, ibadah, dan untuk muamalah duniawiya. Insya Allah kita akan melahirkan generasi-generasi yang rohani di masa yang akan datang, bahkan menjadi investasi akhirat kita Bapak sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.